wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan, di antara nikmat iman, Islam dan sehat serta kesempatan hidup. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada duriahnya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk ahli yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang sudah kita anggap bersama orang tua kita, Ibu Hajah Mukminah, yang pada malam hari ini mengadakan haul putranya Bapak Daniel Syuharja Wijaya bin Dudi Wijaya yang ke-6. Mudah-mudahan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Tata Saputra, Bapak Ustadz Mukhidi dan yang lainnya. Yang saya hormati seluruh yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sesepuh, para pinisepuh yang saya hormati, dan keluarga besar dari Ibu Hajah Mukminah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Mudah-mudahan kita semua di sini selalu mendapatkan keberkahan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aminnya kencang banget, kayaknya udah selesai. Semangat Pak Ustaz, Kalau kamu nyuruh amin berarti udah selesai urusan, pulang gitu. Ada 4 keutamaan daripada haul. Ini haul nggak sembarang haul, Pak. Haul itu adalah mengingat, ya, mendoakan daripada almarhum yang telah meninggalkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang pertama itu keutamaan untuk yang hidup dan keutamaan untuk yang sudah meninggal. Dan yang 3 nanti itu adalah keutamaan untuk kita semua yang masih hidup. Aminnya disimpan dulu. Jadi yang pertama, keutamaan daripada haul atau mendoakan orang yang sudah meninggal atau mengingat kembali meninggalnya seseorang. Di sini adalah putra dari Ibu Hajah Mukminah. Yang pertama adalah sebagai pengingat. Apa itu pengingat? Apa? Pengingat yang pertama untuk kita bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, dalam surat Al-Imran 185 kalau nggak salah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Jadi mengingatkan kepada kita semua bahwasanya orang yang hidup pasti akan mati. Ya. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwasanya aksiru dikroha dihillazatil maut. Aksiru, perbanyaklah dikri hak, ya, mengingat atasnya apa itu kematian sebagai pemutus kelezatan hidup. Jadi kalau orang mengadakan haul dan yang mengikuti haul hari ini pulang harus ingat mati, Pak. Ya harus. Kalau nggak ingat mati bahaya. Hidup terus. Ruh kita seolah masih muda terus, ruh kita, tapi jasadnya, giginya sudah pada kerempeng, ya, udah pada bolong, makan susah, sering sakit-sakitan. Itu jasad kita, ruh masih muda terus perasaan. Ya, jadi aksiru dikroha, ingatlah, itu kematian. Atas
pemutus kelezatan hidup. Semua kelezatan hidup akan diputus oleh kematian. Itu mengingatkan kepada kita bahwa haul itu akan mengingatkan tentang kematian kepada kita. Ini pulang ya, kalau umpamanya ketemu sama istri, dari mana Pak? Dari haul. Bapak Daniel Suhaja Wijaya bin Dudi Wijaya. Itu harus ada kata-kata Bu. Alhamdulillah kita diundang haul. Jadi kita ingat mati Bu. Maka dari itu kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah, waktu yang diberikan oleh Allah, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Tuh. Dan untuk ini nomor satu, mengingat. Yang kedua, untuk yang meninggal, yang sudah meninggal ini harus selalu diingat untuk mendoakannya. Karena kasihan Pak, kalau yang hidup ini masih pada ingat saudara yang meninggal, sering-seringlah diingat. Jadi nggak hanya haul aja. Setiap kali kita sholat, setiap kali kita berzikir kepada Allah, sebagian dikirimkan kepada almarhum saudara-saudara kita atau orang tua kita. Ini untuk Bapak Daniel Suhaja almarhum, bahwasanya selalu diingat oleh keluarganya. Ada suatu kisah Pak di dalam kitab Durratun Nasihin. Seorang alim tidur mimpi. Ini bukan hadis ya Pak ya, sebagai penyemangat. Seorang alim tidur mimpi, dia melewati makam. Pada saat itu malam Jumat, semua makam itu pada bangun. Itu dalam mimpi. Ada orang yang bawa mangkok lah. Mangkok itu selalu ada yang ngisi. Udah pada bawa mangkok semua, ada yang ngisi. Ada salah satu pemuda yang tidak membawa mangkok. Dia tidak kebagian isi, dia tidak ada yang ngirim. Dia goseh-goseh di rumput, goseh-goseh pahala. Ditanyalah oleh sang alim ini dalam kitab Durratun Nasihin. Ditanya, nak, namamu siapa? Si fulan. Bapakmu siapa? Si fulan. Ibumu siapa? Si fulan. Bapak kamu masih hidup? Sudah meninggal. Yang masih hidup? Ibu saya masih hidup. Namanya dikasih tahu, alamatnya dikasih tahu. Orang alim ketemu sama orang yang sudah meninggal. Bangun, puk. Maknanya apa? Bahwa yang ngais-ngais itu anak yang tidak pernah dikirim oleh orang tuanya, anak yang tidak pernah dikirim pahala-pahala usawabah hadiah dari yang masih hidup. Maka ini harus mengingat kepada yang sudah meninggal agar supaya terkirim. Kasihan. Akhirnya sang alim ini, yang alim ulama, ibadahnya mantap, abid alim, ya, ahli marifat, dia hadirin sang ibu itu di alamat yang tepat. Ketemulah alamatnya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena suaminya lagi gak ada, maka dia nggak berani buka pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ini benar rumah ibu ini? Iya betul. Maaf Bu, saya mau nanya, apakah ibu punya anak yang namanya ini? Apakah ibu punya anak? Enggak. Apakah ibu punya anak? Enggak. Apakah ibu punya anak yang sudah meninggal namanya ini? Iya. Ya Allah Bu, ibu tidak pernah kirim doa kepada anak ibu. Anak ibu ngais-ngais pahala. Kalau hari Jumat kan Allahumma furrahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Itu kan doa untuk semuanya. Doa untuk semuanya. Maka dari itu, kalau ada doa hum itu untuk semuanya itu Allahumma furrahum warhamhum wa'afihim wa'fuanhum. Itu untuk semua. Yang tidak ada namanya, kalau tadi ini khusus disebutkan Daniel Suhaja Wijaya bin Dudi Wijaya, Radika Wijaya bin Daniel Suhaja Wijaya, Rafisan Wijaya bin Dudi Daniel Suhaja Wijaya, disebutin semua. Kalau nggak ada binnya, keder nanti nggak nyampe-nyampe. Makanya kalau ada grade alamatnya nggak tepat, itu sama aja binnya nggak disebutin.
Makanya kalau kirim BIN-nya sebutin. Biar apa? Biar supaya gampang alamatnya nyampe. Saya lanjutkan. Setelah itu ibu dibilangin, Bu, dikirim putranya yang sudah meninggal, kasihan. Akhirnya dikirim. Begitu mimpi lagi, sudah tidak mengais-ngais, si anak tadi itu membawa apa itu tadi, mangkok untuk sebagai kiriman pahala. Makanya ada istilah Allahumma taqabbal wa asil thawabah. Ya Allah, berikanlah atau berikanlah hadiah kepada si anu. Makanya insya Allah nyampe. Saya nggak bilang ngomong, nanti kalau nggak nyampe WA enggak ngomong. Kalau udah mati. Maka dari itulah ada haul. Ini alhamdulillah Ibu Haji, dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, kelima, keenam, alhamdulillah saya selalu hadir. Alhamdulillah. Panjang umur. Berarti masih bisa kirim. Itu yang pertama, sebagai pengingat. Harus diingat, apalagi kalau orang tua kita yang sudah meninggal. Ini harus diingat. Yang kedua, Pak, Bu, apa keutamaan daripada haul? Yang kedua adalah setelah kita tahu artinya haul, kita kirim doa bahwasanya manusia akan hidup, akan mati. Kita harus sholatnya lebih khusyuk. Iya, yang hidup ini masa sebentar. Yang sebentar itu akan menentukan sepanjang masa di akhirat. Baka kokal di sono. Iloh kalau sampai enggak khusyuk. Nah, bagaimana sholat khusyuk itu? Sholat khusyuk itu sholat yang sudah ikhlas untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Itu ciri-ciri diantaranya. Kalau sudah sholat gak ingat apa-apa, itu ciri-cirinya. Kalau menurut Ibnu Qayyim itu ada tahapannya orang sholat khusyuk. Yang pertama, sholat orang awam, asal sholat madep mantep meru singarep Allahu Akbar, kagak bisa baca aja, dia kagak ngerti. Yang kedua tingkatannya Allahu Akbar, bisa baca, bacaannya salah, kagak ngerti artinya. Tahap yang ketiga, orang yang sholat sudah benar bacaannya, sudah tahu artinya. Ini tahapan yang ketiga. Kelas yang keempat, orang yang tahu bacaannya benar, orang yang tahu artinya bacaannya. Yang ketiga, orang yang tahu rukun sholatnya, rukun wajibnya, rukun sahnya sholat. Sholat harus wudu dulu, harus toharoh dulu, dan macam-macam. Dan yang kelima, orang yang sudah di sholat yang paling bagus nih, mendekati khusyuk. Orang yang tahu bacaannya bagus, tartil, artinya tahu, udah tahu wajib rukunnya, dan mujahadah. Wisnuk sholat kemudian apa-apa. Mantep melu singarep wis, pokoknya baca mantep kok. Jos. Bacaannya benar, artinya ngerti. Mujahadah itu bisa apa itu menghilangkan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya kayak gini, kan ada orang yang nyari-nyari barang sesuatu, umpamanya HP, ditaruh di mana tadi ya lupa. Dasar udah tua kayak saya. Iya, saya udah tua. Ditaruh di lemari, di atas lemari, bingung nyarinya. Begitu sholat Allahu Akbar, setan kan. Terus HP kan ditaruh di atas lemari. Bener ya, tuh bacaannya bukan bacaan sholat, bener ya. Udah nggak merusak ini sholatnya. Setan itu. Artinya sholat, enggak, kalau sholat juga ingat. Bukan, itu penyakit. Jadi kalau sholat untuk mengingat sesuatu, wah bahaya. Mengingatnya untuk Allah. Itu namanya khusyuk. Makanya kalau sholat khusyuk itu dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Apa untungnya? Ulaika humul warisun, mereka akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Warisan duit,
warisan tanah, warisan istri cantik, bukan. Alladzina yarisunal firdaus, mereka mendapatkan warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Subhanallah. Enaknya di dunia, tidak ada apa-apanya di akhirat. Katanya orang saya belum ke sana. Siapa yang nyoba? Jangan. Jadi kalau doain orang, mudah-mudahan engkau masuk surga. Jangan, engkau cepat mati. Orang masih hidup doain masuk surga. Kamu sudah mati baru doain. Jadi yang pertama diantaranya orang yang ahli mendapatkan warisan surga firdaus. Yang pertama, aladina hum fi sholatihim khoshi'un. Apa itu? Orang-orang yang sholatnya khusyuk. Pak, sholat khusyuk insya Allah masuk surga firdaus. Mau nggak Pak? Tahu. Mau. Yang kedua, ini ayat yang ke-9 kalau nggak salah. Alladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Mereka orang-orang yang bisa menjaga ketepatan sholat. Kadang-kadang kan kayak gini apa ya? Kalau lagi senang baru jam 12 jam 12 kurang 30, padahal sholat subuh sekarang kan jam 12.38 ya. Jam 12.38, jam 12.30 udah datang ke masjid. Itu lagi senang, orang lagi susah, malas banget ke masjid. Enggak bener tidur lagi. Ciciku, apalagi ciciku, saking semangatnya sholat Jumat, Kamis udah berangkat. Katanya biar di depan sendiri si Ciong. Tahu Ciong? Ya. Ciong yang ahli WA. YouTuber. Jadi orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya tepat waktu, di surat Al-Mu'minun itu akan mendapatkan warisan. Warisan apa? Surga firdaus. Sekarang di dunia senangnya apa? Warisan duit, warisan tanah, warisan rumah, warisan mobil. Kalau di akhirat nanti warisannya surga firdaus, apa aja ada. Lah bagaimana untuk mendapatkan sholat khusyuk di setelah haul? Sholat haul khusyuk. Bagaimana kalau kita belum bisa khusyuk? Sholatlah berjamaah di masjid. Itu insya Allah akan mendapatkan kekhusyuan. Pak, saya banyak khusyuk Pak kalau sholat di masjid. Mengapa? Anak-anak ribut Pak. Nah terus anak-anak lari, kepala saya diinjak. Gimana saya bisa khusyuk Pak? Pak, yang namanya khusyuk kepala diinjak itu nggak kerasa. Biarkan aja kepala diinjak sama anak. Ya namanya anak. Tetapi dalam sholat berjamaah itu akan mendapatkan 27 derajat. Kalau di rumah sepinter apapun akan mendapatkan 1 derajat. Jadi harus ke masjid 27 derajat. Contoh Pak, di depan kita ada jeruk, jeruknya gede-gede Pak, tapi ada yang kecil. Umpamanya 1 kilo harganya 20.000 umpamanya. Yang gede sama yang kecil harganya 20.000 sama nggak Pak? Sama. Orang yang sholat berjamaah yang penting ngikut imam, nggak usah banyak ulah, insya Allah 27 derajat. Kacang 1 kilo ada yang keropek, ada yang isinya kosong, ada yang isinya gede, tetap 35.000 sekilo. Maka yang gopek pun harganya ikut 35.000. Artinya sholat berjamaah mau pinter mau bodoh, yang penting ngikutin imam, ngikutin jamaah 27 derajat. Ke masjid langkah kiri mengampuni dosa kita, langkah yang ke kanan mengangkat derajat kita. Apa enggak mantap? Kenapa kita masih malas ke masjid? Masjid Al-Muhajirin yang alhamdulillah disupport oleh keluarga Ibu Haji Muminah, alhamdulillah sudah megah. Ayo kita makmurkan Masjid Al-Muhajirin. Yang berinfak mendapatkan pahala, yang ngurus dapat pahala, yang sholat dapat pahala, semuanya dapat pahala. Yang azan subuh, ingat di dalam subuh, barang siapa yang kuat azan subuh 40 hari tanpa disela oleh orang lain, insya Allah rezekinya lancar. Insya Allah.
tapi kadang-kadang nggak kuat. Malam ke-30 bangun kesiangan karena apa? Habis ngobrol sampai jam 12 malam, pusing dari nol lagi. Tapi jangan rebutan, begitu datang sudah ada si A, kita rebut sini, wayangan dan nggak bisa juga. Oke, sholat khusyuk kalau kita sudah ingat mati. Yang berikutnya kita tambah bersyukur. Apa syukurnya? Syukurnya kita masih diberi kesempatan sehat, diberi kesempatan hidup, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, semua perbuatan sekecil apapun di dunia akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil zarah akan mendapatkan balasannya. Barang siapa yang melakukan perbuatan keji jahat sebesar biji zarah akan mendapatkan balasannya. Jadi di dunia ini baik ada balasannya baik, buruk akan ada balasannya buruk. Hadir di sini haul kita baca dari awal sampai akhir. Di samping kita ngirim almarhum, maka kita juga akan mendapatkan pahalanya. Tenang bro, otak lagi. Udah tengok masalah. Bersyukur kita masih diberi kesempatan hidup. Karena ingat Pak, bahwasanya di dunia ini hanya mampir ngombe. Hidup kita mewah, hidup kita apapun semuanya itu hanya sebentar, pasti akan mati. Coba Bapak lihat di kuburan, di makam, ada yang sudah ratusan tahun, ribuan tahun mereka dimakamkan di sana. Kalau seandainya pahala kita di dunia sedikit, apakah ada digebuki sama malaikat? Kir, kebun, sikat kir, muka dan mangkir maksudnya. Kebukir, siap, muka kebuk, siap. Tapi kalau kita pahalanya banyak, seolah kita hidup tidur seperti tidurnya seorang pengantin. Ngerti-ngerti bangun, waduh udah siang ya, kalau setor 2 kali udah siang. Itu pengantin. Tapi kalau tidurnya orang kurang berpahala, orang tidak diri dengan Allah, mimpi dikejar-kejar sama polisi, mau ditembak. Bangun capek banget, badan capek sekali, kebayang. Bangun tidur berlanjut. Ya, gitu. Tidur lagi, masih mimpi diburu-buru sama polisi. Coba, agak enak. Maka waktu yang sedikit ini akan menentukan waktu yang bakal di akhirat. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Bahwasanya may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun, baik buruk pasti akan itu. Seperti itu. Dan yang terakhir Pak, untuk keutamaan haul ini adalah kita akan segera bertobat. Bagi yang belum bertobat, segera bertobat. Yang sudah tobat, perbaiki terus tobatnya. Bagaimana istighfarnya ditambah? Ada orang yang beristighfar sehari 3.000 kali ada. Ada yang 10.000 ada. Ada yang baru kelas kecek-kecek 100 ada. Nabi Muhammad sehari tidak pernah kurang dari 100. Tapi kita kadang-kadang cuma 3 kali 3 astagfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Kali 5 itu kalau berjamaah, itu kalau ngikut. Lah kalau assalamualaikum kelepak, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, kelepak. Apa alasannya? Ada tamu. Alasannya apa? Akhir kerasin bid'ah umpamanya. Ini gimana sifat kita? Bagi orang yang sudah torekoh istighfar bisa ribuan kali, bersih hatinya. Kaca kalau kotor gelap, bersih, sehingga akan bersih, hati kita juga akan bersih. Maka dari itu segera bertobat ya. Dan mudah-mudahan dari sedekah ini semua, dari keikhlasan keluarga semua, semuanya akan terkirimkan untuk Anda almarhum Daniel Suhaja Wijaya bin Budi Wijaya. Terima kasih dari awal sampai akhir. Kalau ada salah mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.